lantai 3 Gria Solopos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Algi Fari. Saya Wahyu Panji. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Inilah 103 Solopos FM. Solopos FM, Beyond Information. Kilas Peristiwa. Kilas Peristiwa pukul 9 bersama saya Rizal Falevi. Sobat Solopos, sekitar 63.000 warga Kota Solo akan menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM tahap pertama mulai hari ini. Dikabarkan dari kantor berita Antara, Kepala Kantor Pos Besar Solo Muhammad Syarkawi mengatakan pada tahap pertama bantuan yang diberikan kepada setiap penerima manfaat sebesar Rp300.000. Selanjutnya tahap kedua yang besarnya sama akan diberikan pada bulan November mendatang. Terkait hal itu, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri RI dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah daerah difokuskan untuk penebalan bantuan sosial. Selain itu, untuk kriteria penerima BLT BBM tersebut sesuai dengan arahan pemerintah pusat, salah satunya sasarannya adalah warga rentan miskin. Dari informasi lain, Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFPTI Yeni Wahid memastikan Piala Dunia Panjat Tebing 2022 atau ISFC World Cup Jakarta 2022 bakal bergulir di lot 16-17 SCBD Jakarta pada 24 hingga 26 September mendatang. Diinformasikan dari kantor berita Antara, kepastian ini sekaligus mengubah rencana awal yakni di Kemayoran. Di lain sisi, dijelaskan pada Piala Dunia Panjat Tebing 2022 di Jakarta bakal melombakan 2 nomor, yakni Speed and Lead, dengan kata lain tidak ada nomor boulder. Sementara itu, Indonesia memiliki atlet andalan di nomor speed, yakni Kiromal Katibin, yang saat ini memegang rekor dunia dengan 5,009 detik yang diciptakan pada babak kualifikasi Piala Dunia Federasi Olahraga Panjat Tebing Internasional atau IFSC 2022 di Chamonix, Prancis 8 Juni lalu. Sementara untuk nomor lead, Indonesia memiliki andalan yaitu Musawir. Sobat Solopos, demikian Kilas Peristiwa, saya Rizal Falevi, selamat pagi. Mutiara Hari Ini. Mutiara Hari Ini. Olo lan becik dumunung ono awake dhewe. Ungkapan ini juga dapat diartikan kejahatan dan kebaikan terletak pada pribadi masing-masing. Mutiara dari Hasanah Budaya Jawa. You are listening to Solopos FM. 103 Solopos FM Beyond Information. Selamat pagi Sobat Solopos ya. Jam 9 lebih dari 9 menit bertemu dengan saya Rizal Falevi di Ekonomi Bisnis ya. Seperti biasa jam 9 kita akan ngobrol-ngobrol hal yang menarik ya, seputar ya finansial, mungkin tips bisnis juga, tips menabung. Oke, tentunya untuk Sobat Solopos ya yang sudah join juga dari pagi tadi, saya ucapkan selamat pagi ya, Bu Nur Syamsia, Pak Suryatmo Dipajang juga pun dengan Sobat Solopos yang lain. Oke, dan di episode hari ini mengenai ekonomi bisnis ya, kita akan membahas hal yang menarik ya. Ini mungkin situasinya akan beda-beda setiap orang ya, dimana kita akan sama-sama menyimak ya cara bijak mengatur gaji supaya enggak habis di minggu kedua. Ayo, siapa yang suka begitu? Atau malah 1 minggu pertama gitu ya habis ya. Tapi mungkin ini hal yang sangat perlu dihindari. Cuman mungkin pernah pada suatu saat kita lost control gitu ya.
waktu mungkin keadaan masih enjoy aja di bawah, belum ada terlalu beban ya. Kita pernah baru gajian seminggu pertama udah lenyap semua uangnya ya. Mungkin juga ada yang karena suka jajan saking kalapnya ya, beli barang-barang branded atau makan di restoran fancy, jalan-jalan sama temen, bilangnya kayak ya hari ini tuh nggak akan datang di self reward ya kan, bilangnya karena kebawa sama teman-teman juga. Hari ini tuh nggak bakal datang di lain hari karena nggak ada tanggal merah, apalagi sekarang di tahun ini ya. Kalau kita pergi bisa main itu karena ya sampai bulan Desember nanti kalendernya tuh nggak ada tanggal merah lagi kecuali hari Sabtu dan Minggu. Nah kalau Sobat Selopos mungkin ya pernah ngalami juga nggak keadaan gajian tapi seminggu pertama atau seminggu kedua tiba-tiba uangnya udah raib. Bukan dicuri loh ya, tapi untuk jajan sana sini ya. Boleh sharing juga, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga ya mengenai bagaimana sih tipsnya yang baik ya dalam mengatur keuangan agar gaji tidak habis di minggu kedua. Solopos FM, Beyond Information. Oke, Sobat Solopos ya, kita lanjut lagi di ekonomi bisnis di hari ini ya, tanggal 6 September 2022 ya, yang dimana memang harusnya pengeluaran masih aman atau pemasukan lagi anget-angetnya. Belum yang boncos ya. Nggak tahu nih kalau kemarin tiba-tiba udah pesta pora gitu ya, habis gajian belanja, habis gajian self reward gitu ya, habis gajian jalan-jalan ke Karimun Jawa kan siapa tahu ya kan, orangnya masing-masing ya. Tapi gimana tiba-tiba jalan-jalan gitu. Oh dari tabungan. Oh iya banyak. Cuman sebenarnya bebas sih ya untuk Sobat Solopos mau spend duit berapa aja gitu ya. Entah habis di minggu pertama, entah habis di minggu kedua. Tapi yang bagus untuk kita benar-benar udah punya uang yang lain nih ya untuk backup. Habis itu bisa di cover dengan apa? Jangan sampai ya kita mengcovernya dengan yang namanya pinjaman online. Jangan sampai kita mengcovernya dengan pinjam teman gitu ya. Atau pinjam teman sebenarnya is okay lah ya. Kalau nggak tiba-tiba mau pinjem nih gitu 30.000 kan nggak masalah ya. Mau pinjem nih 3 juta dong. Jangan juga dong ya. Jadi memang ya harus diperhatikan ya agar gaji itu nggak habis gitu ya di minggu pertama, di minggu kedua gitu ya, biar sampai akhir bahkan bisa nabung juga ya. Penting untuk diinvestasikan atau mungkin ditabung, disimpan di hal-hal yang penting lainnya yang ya itu bisa berguna untuk tahun-tahun ke depan ya. Oke, ini biar kita ya bijak dalam mengatur gaji supaya tidak habis di minggu pertama, minggu kedua ya. Yang pertama tentu Sobat Solopos harus yang namanya membuat daftar pengeluaran yang pasti. Nah Sobat Solopos sendiri pasti tahu pengeluaran apa saja yang bisa dilakukan selama 1 bulan. Sobat Solopos hanya perlu membuat daftarnya lalu kurangkan jumlah pengeluaran tersebut dari gaji yang diterima. Karena pengeluaran ini sifatnya tetap, jadi Sobat Solopos bisa nggak lagi mengganggu jumlahnya ya. Karena ini udah harus yang paling dipenuhi gitu ya, bayar air, bayar listrik, bayar internet mungkin pun dengan bayar belanja bulanan itu udah ada paten, itu udah harus nggak bisa diganggu gugat ya. Masa iya harus tiba-tiba hari ini nggak bayar listrik dulu deh buat jalan-jalan, rumah gelap nggak masalah, yang penting aku bisa ke Singapura gitu kan, siapa tahu ya. Nggak apa deh hari ini bulan ini aku nggak bayar internet dulu, yang penting aku bisa belanja pakaian yang branded gitu ya. Tapi itu jangan ya, mending dipakai untuk memang kebutuhan yang udah bener-bener dipakai untuk bulanan ya. Karena itu nanti dipakai untuk hidup selama sebulan ya. Kalau keganggu kan gak enak juga, nanti sistem kehidupan terganggu ya. Terus yang kedua Sobat Solopos ya, bisa untuk menyisihkan guna menabung ya.
Nah, cara bijak mengatur gaji yang berikutnya adalah menyisihkan uang gaji untuk menabung, dan besaran gaji yang bisa ditabung bisa disesuaikan dengan keperluan Sobat Solopos ya. Misal kalau bisa menyisihkan berapa biasanya? Berapa kalau menyisihkan uang dalam sebulan? 4 juta ya bisa ya. Luar biasa banget nih rekan Ika masih di sini dalam sebulan masih menyisihkan uang bukan ya, sorry. Berapa dong? Ya ada lah ya, sesuai dengan itu, tapi sesuai dengan kemampuan. Tapi kayak berapa persen sih kita tuh harus menyisihkan uang ya? Better 40-20% itu bagus untuk disimpan ya. Ya masih menyisihkan cuma 5.000 ya, daripada enggak Mas. Boleh sebenarnya boleh. Yang penting konsisten. 5.000 kalau dilakukan konsisten dalam 1 bulan, itu nanti pada bulan ke 150 tinggal dikali aja, hasilnya juga banyak. Oke, kalau Sobat Solopas gimana? Masih yang belum mengatur keuangan dengan menghitung apa aja daftarnya, atau mungkin yang ya menyisihkan uang masih agak sulit juga ya. Boleh sharing juga di 081 226 103 103. Solopos FM, Beyond Information. Oke, Sobat Solopos ya, ada Killing Insight dengan biarlah ya. Tapi kalau gaji habis di minggu kedua ya jangan biarlah ya. Harus dipikirin nih. Harus kita cross check dulu ya, biar nggak gitu lagi di bulan berikutnya ya, biar nggak boros gitu ya. Oke. Tips berikutnya Sobat Solopos ya, biar gaji kita tuh tetap aman gitu ya, awet, bisa nabung juga hingga akhir bulan, nge-cover semuanya, nggak cuman permasalahan pengen beli ini, pengen beli itu aja ya. Jadi coba juga untuk membawa uang cash secukupnya Sobat Solopos ya. Nah, nggak perlu membawa uang cash terlalu banyak di dalam dompet ya. Bawa secukupnya aja dan diisi lagi uang cash dalam dompet hanya ketika uangnya benar-benar udah tinggal 2.000 gitu ya, atau bahkan habis ya. Nah, Sobat Solopos juga akan berpikir ulang untuk misal membeli berbagai macam barang ketika hanya membawa sedikit uang di dompet. Nah, cara ini juga cukup tepat dilakukan oleh Sobat Solopos yang mager alias malas gerak, karena dengan membawa uang sedikit berarti harus bolak-balik ke ATM. Kalau perlu nanti ya ATM-nya ditinggal aja di rumah. Nah, untuk memang ini nanti bermanfaat ya, biar kita nggak boros, ngelihat apa nggak bisa langsung beli. Mungkin di kita ya, kalau misal jajan atau makan belum semuanya ada QR code, bisa bayar pakai ATM ya mungkin ya. Nah, itu bisa juga tuh untuk mengurangi pengeluaran ya. Terus juga selanjutnya yaitu membuat jadwal belanja kebutuhan sekunder. Nah, ini bukannya nggak boleh belanja, bukannya nggak boleh beli barang-barang yang dipengenkan selain kebutuhan yang memang menyangkut kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini bisa juga asal dicatat juga ya. Buat jadwalnya kapan belinya, nggak harus di habis gajian ya. Mungkin habis gajian yang ketiga kali ya, karena ditabung dulu itu juga boleh ya. Nah, barang-barang seperti ini biasanya baju, sepatu, tas, ataupun barang-barang fashion lainnya yang biasa menjadi pengeluaran bulan terbesar bagi beberapa orang ya. Nah, padahal kenyataannya barang-barang ini bukanlah keperluan yang harus dibeli setiap bulan, mengingat sifatnya yang cukup tahan lama. Sobat Solopos bisa menjadwalkan pembelian baju setiap 2 bulan sekali dengan tetap menentukan jumlah maksimal uang yang boleh dikeluarkan. Untuk sepatu dan tas rasanya cukup bila Sobat Solopos membelinya jika sepatunya atau tasnya itu udah benar-benar rusak ya, bukan karena menambah koleksi ya. Tiba-tiba brand ini mengeluarkan produk terbaru atau jenis terbarunya ya, kan sebenarnya kebutuhannya secara fungsi kan sama ya. Jadi belilah barang dengan kualitas bagus sehingga tidak mudah rusak. Nah, mungkin Sobat Solopos juga udah yang pilih-pilih bener ya dalam beli barang-barang yang sekunder ini, kayak ya baju kalau belum buluk banget ya. Atau mungkin karena memang udah lama gitu ya, udah 9 bulan gak beli, is oke lah beli sekali gitu ya, biar variasi juga ya. Itu penting ya. Oke, terus juga menyapa juga Bu Nur Samsyah yang ada di WhatsApp ya. Selamat pagi juga Mas Levi katanya ya. Terima kasih sudah disapa.
lagi sedikit pening kepala nih mas setelah suami dan anak saya alhamdulillah sudah sembuh. Oke, jadi sebelumnya sakit ya. Semoga Bu Nur Samsia ya katanya tidak ambruk alias tidak tumbang. Amin amin. Sehat-sehat terus pokoknya. Mahal harganya sekarang untuk sehat ya. Ini tentunya kalau semuanya sakit kan repot juga ya. Katanya selamat bertugas juga Mas Levi. Terus semangat, bahagia dan sehat-sehat selalu. Terima kasih. Semoga doanya juga kembali untuk Bu Nur Samsia pun dengan seputar pesan yang lain ya. Oke, nanti kita akan balik lagi seputar pos ya. Bisa terus stay tune di 103 Seropos FM ya. Ekonomi bisnis masih sampai nanti jam 10. Solopos FM, Beyond Information. Oke, Sobat Pos ya, karena sudah masuk di penghujung waktu di ekonomi bisnis ya, kita akan berjumpa kembali nanti. Nah, ada perbincangan yang menarik yang bisa Sobat Solopos simak ya. Nanti akan bersama dengan rekan Al-Ghifari ya. Kita akan kembali nanti setelah jam 10 ya, di jam 11 sampai jam 12. Tetap stay tune di 103 Solopos FM. Ingat ya, untuk mencatat keuangan itu penting biar nggak boncos atau gajian nggak habis di minggu kedua. Solopos FM, Beyond Information. Dari lantai 3 Gria Solopos. Saya Heru Cahyono. Saya Saif Ramadan. Saya Rizal Falevi. Saya Al-Ghifari. Saya Wahyu Panji. Saya Ika Wibowo. Saya Nur Atmaja. Saya Senja Kurnia. Inilah 103 Solopos FM. Solopos FM. Beyond Information. Kilas Peristiwa. Kilas Peristiwa pukul 10 bersama saya Rizal Falevi. Sobat Solopos, pemerintah Kota Surakarta memastikan harga bahan pokok masih terkendali usai kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM beberapa hari lalu. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, Heru Sunardi menuturkan, selain harga bahan pokok di tingkat pedagang, pihaknya juga memantau distributor terkait pasokan barang yang masuk ke Kota Solo. Heru menambahkan hasil laporan sementara yang disampaikan adalah terkait dengan pasokan bahan pokok penting Solo masih aman, seperti telur, ikan, daging, cabai, beras, dan sebagainya. Meski begitu, diakuinya ada beberapa komoditas pokok yang mengalami kenaikan harga, salah satunya beras di kisaran Rp500 per kilogram. Di sisi lain justru terjadi penurunan harga telur ayam, yakni dari kisaran Rp28.000 per kilogram menjadi Rp24.500 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Sementara pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi, yakni operasi pasar jika harga berpotensi terus mengalami kenaikan. Dari informasi lain, peringatan Hari Olahraga Nasional 2022 akan melibatkan hingga 20.000 orang dan para pemangku kepentingan olahraga di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur pada 9 September mendatang. Dikabarkan dari kantor berita Antara, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta mengatakan 20.000 orang akan memadati Stadion Batakan untuk membentuk kolaborasi warna yang mencerminkan semangat olahraga dan mencetak juara Indonesia. Sementara itu, perayaan Haornas ke-39 juga akan dihadiri para mantan atlet hingga seluruh induk organisasi yang tergabung dalam Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI. Peringatan Haornas 2022 yang mengusung tema bersama cetak juara akan kembali berlangsung semarak setelah dalam 2 edisi terakhir terpaksa digelar secara virtual dan dihadiri orang dalam jumlah terbatas di Jakarta akibat pandemi COVID-19. Sobat Solopos, demikian Kilas Peristiwa. Saya Rizal Falevi, selamat pagi. Mutiara hari ini. Mutiara hari ini. Ololan becik dumunung ono awake dhewe. Ungkapan ini juga dapat diartikan kejahatan dan kebaikan terletak pada pribadi masing-masing. Mutiara dari Hasanah Budaya Jawa.
to Selopos FM.